Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa karram wa asal ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu ankum. Al-thaminu min afatil lisan al-mizah was-sukhriyah. والاستهزاء بالناس فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل إنه يريق ماء الوجه ويسقط المهابة واستجر الرهشة ويظلم القلوب وهو مبتدأ اللجاج والغضب والتصور. Yang kedelapan daripada bahayanya penyakit lisan, bahayanya penyakit lidah itu al-mizah, as-sukhriyah, wal-istihza. Maknanya kurang lebih semua. Al-mizah bercanda, as-sukhriyah bergurau, wal-istihza mengolok-olok. Agaranya semuanya, asal muasalnya. Berarti bersenda gurau, mengolok-ngolok itu daripada satu penyakit yang bisa membahayakan. Contoh yang kemarin, apa asal muasalnya? Asal muasalnya apa? Al-mizah. Asal muasalnya senda, bersenda gurau. Asal muasalnya bersenda gurau, bercanda. Setelah itu timbul al-istihza, olok-olokan. Setelah olok-olokan, maka jadilah perkelahian. Dengan adanya perkelahian adalah kalah dan menang. Dengan tersebut adalah jadi penyakit, jadi berbahaya. Itu asal-asalnya. Wahfaz lisanaka minhu fil jiddi wal hazali. Peliharalah lisan kalian fil jiddi wal hazali. Minhu daripadanya mizah al-istihza tadi, bersungguh-sungguh, pelihara bersungguh-sungguh lisan ente daripada al-mizah. Bersenda, gurau, bercanda boleh, tapi canda yang sesuai, yang masuk akal sajalah. Jangan juga bercanda yang tidak masuk akal. Misalnya, aduh aku banyak-banyak aja katanya bikin kesalahan, bikin dosa. Nanti kalau kebanyakan dosa, itu malaikat bisa mau melempar ke neraka atau jauhan masuk ke dalam surga katanya. Ini nggak boleh, bahkan haram jadinya. Kenapa? Sifatnya itu melemahkan malaikat. Sama canda-canda Abu Nawas. Kata Abu Nawas, nanti kalau mati saya bungkus dengan kain yang busuk. Nanti dikatakan sama orang meninggal yang baru. Nanti katanya kalau malaikat mau menanya, jangan tanya saya sudah mati lama. Coba lihat pakaian saya sudah busuk ini nah, yang baru nggak bisa juga begitu. Kenapa? Itu sama halnya melemahkan malaikat. Malaikat tidak bisa dilemahkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Wa innahu yuriqu ma'al wajhi wa yusqidul mahabata. Karena bahwasanya terlalu banyak bercanda gurau itu
menghilangkan air di pancaran di muka. Wa yusqitul mahabbah, dan menjatuhkan mahabbah. Mahabbah itu apa namanya? Punya harga karisma. Senang memang kalau kita banyak lucu-lucu itu orang senang. Tapi karisma kita hilang. Karisma kita hilang. Wa yastajirrul wahsyata wa yu'dil qulub, dan bisa juga menyakiti hati gara-gara bersanda gurau. Kayaknya biasa kata-kata yang kita keluarkan, padahal menyakiti ke orang lain. Dan ini sering dan bisa tanpa kita sadari, menyambati orang, mengata-ngatain orang, walhal hanya bercanda gurau. Kamu ini kan ini anak nggak ada bapaknya. Padahal cuma bercanda gurau, tapi hatinya sakit, dosa jadinya. Kamu ini katanya hidungmu pesek kayak orang Afrika hitam, padahal bercanda gurau itu bisa menyakiti hatinya gara-gara mulut. Jadi sebaiknya kita itu berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Sebelum mengeluarkan kata-kata, berpikir terlebih dahulu. Ini kata-kata ini benar atau bagaimana? Dulu punya nenek Allah yarhamha. Itu beliau katanya kalau mau ngomong kepada orang itu bikin mulut tuh bikin kayak menganga tuh, kayak mau makan untuk gitu. Artinya jangan langsung berbicara. Mau berbicara itu berpikir dulu gitu. Artinya menganga tuh, baru dikeluarkan kata-kata. Jangan langsung propos. Ya kan? Nah, berapa banyak timbul permasalahan dengan gara-garanya mulut. Berapa banyak timbul permusuhan gara-gara mulut. Berapa banyak peperangan gara-gara mulut. Berapa banyak ini dan itu gara-gara mulut. Ada istilah muhafadzat itu apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya kita manusia pada pintarnya dia melihara lidahnya. Insya Allah selamat. Kalau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man amana billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara selalu yang baik. Atau kalau tidak bisa berbicara dengan kebaikan, udah jangan banyak bacok, kata orang Jakarta. Jangan banyak bacok, diam saja. Diam. Orang Jakarta bacok kok. Hanya kalau orang tafsir kalam ente banyak bicara ente, banyak bicara.
Orang harusnya sedikit bicara, ini kita sedikit-sedikit bicara. Kayak burung betet. Ya, itu lihat burung betet. Nggak ada temannya. Jangan jadi orang yang itu. As-sumtu khairuhu katsir wa qalil wa fasaduhu qalil. Nah, ini lagi ada istilah. As-sumtu, berdiam itu kebaikannya banyak dan mudaratnya sedikit. Dalam arti berdiam, andai kata kita bicara tersalah, lebih baik diam. Tapi apabila kita berbicara benar, berbicara bermanfaat, berbicara banyak barakahnya, lebih baik berbicara daripada berdiam. Orang bertanya masalah ilmu, Dek, sholat Jumat itu hukumnya apa? Kok diam? Baru dengar sih katanya pengajian diam ini lebih bagus daripada berbicara. Itu namanya kurang paham. Jelaskan Jumat hukumnya wajib, sholat Jumat. Sholat lima waktu, orang nanya masa diam juga? Atau tanya apa dia hukumnya puasa? Wallahu a'lam. Apa hukumnya ke Mekah haji? Allahu a'lam. Kenapa? Karena wallahu a'lam katanya nisful ilmi. Wallahu a'lam itu katanya setengah daripada ilmu. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita tidak mengerti atau ragu-ragu, baru katakan Allah a'lam. Tapi kalau jelas kita tahu ilmunya ada, katakan oh, haji itu adalah wajib bagi orang yang mampu. Puasa itu adalah wajib setiap bulan Ramadan. Zakat itu wajib apabila orang yang sampai haul dan hisabnya. Sembahyang itu wajib selama masih ada akal pikiran. Syahadat itu wajib kalau mau jadi orang Islam. Maka juga terbentuk namanya rukun Islam. Mudah begitu. Nah, itu namanya lisan kita mempunyai berbicara. Wa huwa mabta'ul lajal wal ghadab wat tasawwur wa yabrusul hikmah fil qulub. Nah, al-istihza tadi atau al-mizah tadi permulaan sesuatu al-lada ke api permulaan percikan wal ghadabi dan kemarahan wat tasawwur dan perkelahian awalnya itu. Lihat kitabnya diartiin bahasa Indonesia saja ya, ikutin liatin. Kalau guru baca itu dilihatin, kalau guru baca yang mana dilihatin ya, kasih tahu yang sudah tahu perhatiin. Jadi awalnya perpecahan, awalnya perkelahian, awalnya kemarahan adalah asal muasalnya al-mizah, bersandar gurau. Istilah orang Banjarbahari, orang Banjarbahari katanya pisang manggala bubur. Ini agak jelek, pisang manggala bubur ketahi. Begaya jadi kelahi. Ini sering kita asal muasalnya kita hanya bersandar gurau, bergaya-gayaan, ujung-ujungnya kelahian, ujung-ujungnya ribut-ributan, ujung-ujungnya marah-marahan. Nah itu jauhilah sandar gurau yang membahayakan tersebut. Bercanda oke, iya, gak apa-apa disuruh, tapi bercanda yang masih dalam koridor yang santai, atau kata orang sekarang santuy, ya kan? Itu
Karunya Arab itu bahasanya itu imalah, karunya apa namanya, bahasa tajwidnya, ya kan, kuat. Nah, imalah itu kan wadduhi wallaili idza saji, santai juga santuy, kan? Jadi kasrah bukan, fathah bukan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha majri, lain majri, majri depan, ya kan? Padahal tulisannya majra, ya, tulisan itu majra, tapi dibaca majri. Jangan juga majri. Kalau dibaca majri itu berarti baris kasrah. Kalau dibaca majra itu memang barisnya. Nah, itu namanya imalah. Kalau ada salah ya. Nah, itu asal maswaya tulisul hifdza fil qulub. Yang akan menjadikan nanti ada dendam di dalam hati. Fala yumazih ahadan fa in mazahaka ahadun fala tujib. Maka kata beliau, jangan engkau menyandai seseorang. Apabila engkau disandai, jangan dikabulkan. Nih, yang kebanyakan ente ini suka bercanda, tapi ketika dicandain orang marah. Ini yang guru yang gak senang. Kita suka bercanda, suka nyandain, apalagi anak kecil, cari macam-macam. Tapi ketika ente dicandain marah. Ini dua kali bahayanya. Pertama nyandain orang, suka menggayain orang. Yang kedua, dicandain dia marah. Nah, kalau nggak suka dicandain orang, jangan nyandain orang. Ya. Wa'arid anhum hatta yaqulu fi hadisin ghair. Berpaling daripada mereka sehingga berkecimpung pada cerita yang lain. Wa kun minal ladzi idza marru bil lagwi murru kirama. Dan jadilah daripada orang-orang yang melewatkan mereka dengan kesia-siaan. Jadilah kesia-siaan tersebut apabila kita mendapat kita kemuliaan. Ya, jangan juga jadi pendiam aja. Benar-benar di ujung. Jangan juga cari sesuatu itu, yang belajar ada waktunya, muhadharah cari Allah ada waktunya, bercanda gurau ada waktunya, dibagi. Jangan seharian semalaman nggak ada mutalaah lagi, duduk sama teman, ayo ngopi, santai ngopi. Habis waktu nantinya, waktu belajar, waktu mutalaah. Kemudian bahagi ma'afat lisan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa karram mu'azzam ala sayyidina wa nabiyyina wa Muhammadin walhamdulillah.